Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk mencari jalur kritis. Kita lihat dari proyek yang pada contoh 7. Nah, di proyek 7 itu di contoh 7 itu sudah kita temukan ya jaringan kerjanya. Kemudian sekarang kita ingin mencari jalur kritisnya. Jadi kita bagi 3 di kolom titiknya itu kita bagi 3 ya. Semua titiknya kita bagi 3 kolom. Yang ini yang paling depan ini adalah nama kejadiannya, nomor kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus yang di sini ini akan kita isi dengan cara penghitungan maju yang atas, kemudian yang bawah dengan penghitungan mundur. Nah, sekarang kita mulai dari yang penghitungan maju ya. Ingat E1 nomor kejadian yang pertama itu kita isi dengan 0. Pertama 0, kemudian yang nomor kejadian yang kedua, nah di sini yang E2 ini kita isi dengan nilai maksimum dari E1 ditambah durasinya. E1-nya 0, durasinya 12, berarti 12. Nah, karena panahnya di sini cuma 1, ya berarti memang cuma 12 yang bisa mengisi ini. Berarti di sini kita isikan dengan 12. Kemudian selanjutnya yang kejadian 3, E3 kita isi dengan berapa? Yaitu 12 ditambah 8. Karena cuma ada panah 1 ini aja ya. Berarti cuma 12 ditambah 8. 20. Kemudian yang E4 yang ini kita isi dengan 12 ditambah 4. Durasinya yaitu 16. Nah sekarang kita lihat yang perhatikan yang kejadian 5. Di titik yang kejadian 5 ini kita isi dengan berapa E5-nya? Kita lihat di sini ada 2 panah yang masuk ke kejadian 5. Ada 2 panah ya. 16 tambah 5, 21. 12 tambah 3, 15. Nah, yang mana yang akan mengisi E5? Yaitu 15 atau 21. Nah, yang paling maksimum lah yang akan mengisi E5. Yang paling maksimum adalah 21 di antara 21 dan 15 ya. Berarti 21 yang mengisi E5. Kemudian yang E6, 20 tambah 12, 32. 16 tambah 18, 34. Karena ada 2 panah yang masuk ke kejadian 6 ya. Antara 32 dan 34 yang mana lebih maksimum, yaitu 34. Maka di sini dituliskan 34 untuk mengisi E6. Kemudian yang 7, ada 2 panah juga. Nah yang ini 21 tambah 8, 29. 34 tambah 4, 38. 38 dan 29 yang mana yang lebih maksimum, yaitu 38 ya. Berarti di sini 38. Kemudian yang nomor kejadian 8, E8-nya kita isi dengan 38 tambah 6 karena hanya ada 1 panah yang masuk ke kejadian 8, berarti 38 tambah 6 adalah 44. Nah, berarti penghitungan maju sudah selesai kita lakukan sampai di titik akhir atau di kejadian 8, E8. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan mundur, yaitu berarti dari titik akhir sampai berakhir di titik awal. Ingat, kita kalau di penghitungan mundur kita akan mengisi yang L atau bagian bawahnya ini ya. Bagian bawahnya ini. Nah, ini kita isi yang LN atau L yang terakhir, di sini L8 itu kita isi dengan E8 yang sudah kita hitung. E8-nya adalah 44, berarti L8-nya juga kita tuliskan di sini 44. Lanjut ke yang kejadian 7, L7 itu adalah 44 dikurangi 6, yaitu 38. Kemudian yang L6 itu 38 dikurangi 4, yaitu 34. Kemudian yang 5, L yang 5 berarti 38 dikurangi 8, 30. Terus L4, 16. Ini 16 didapatkan dari 34 dikurangi 18, 16. 30 dikurangi 5, 30 dikurangi 5 itu 25. Nah, yang mana yang lebih minimum? Panah yang keluar dari kejadian 4 ini ada 2 kan, makanya di sini kita pilih yang mana yang lebih minimum ya, bukan yang maksimum, minimum. 34 dikurangi 18, 16. 30 dikurangi 5,
25. Yang mana yang lebih minimum? Yang lebih minimum adalah yang 16. Kita pilih yang paling minimum adalah 16. Selanjutnya yang ketiga, kejadian 3, L3. Kita lihat juga di sini. Oh, di sini hanya ada satu panah yang keluar dari kejadian 3 ya. Berarti kita tinggal kurangkan 34 dikurangi 12. 34 dikurangi 12, 22. Kemudian yang L2 di sini akan kita lihat ada berapa panah yang keluar dari kejadian 2, ada 3 panah. Berarti kita lihat yang mana yang paling minimum. 22 dikurangi 8, 14. 16 dikurangi 4, 12. 30 dikurangi 3, 27. Yang paling minimum adalah yang 16 dikurangi 4, 12. Maka yang kita isi di sini adalah 12. Kemudian di sini hanya ada satu panah yang keluar dari kejadian 1, maka 12 dikurangi 12 adalah 0. Ya, sesuai ya, berarti L1-nya 0. L1 sama dengan E1 sama dengan 0. Nah, jadi kejadian kritisnya adalah E1 yang kalau gampang, bahasa gampangnya adalah yang E sama L-nya sama. Gampangnya adalah yang E dan L-nya sama nilainya ya. Berarti ini 0, 0 sama. 12, 12, 16, 16, 34, 34, 38, 38, dan 44, 44. Jadinya yang sama atas dan bawahnya ini itu adalah kejadian yang memisahkan kegiatan kritis. Jadinya nih kegiatan kritisnya tuh ada A, C, F, I, dan J. Jadi jalur kritis dari proyek pada contoh 7 itu adalah 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Atau juga bisa dituliskan dengan A, C, F, I, J. Lah ya, itu adalah jalur kritisnya. Kalau yang lainnya kan dia beda ya, atas dan bawahnya ini 20, 22, ini 21, 30. Selanjutnya kita akan mempelajari pembentukan penjadwalan waktu. Aturan pembentukan grafik penjadwalan waktu yang pertama, sumbu horizontal pada grafik merepresentasikan durasi proyek, ya, sumbu yang horizontal atau sumbu yang di bawahnya, sumbu X-nya lah ya. Kegiatan kritis direpresentasikan dengan garis solid tidak putus-putus yang diletakkan persis setelah suatu kegiatan kritis lainnya, sesuai hubungan antar kegiatan kritis. Kegiatan non-kritis direpresentasikan dengan garis putus-putus yang mempunyai rentang waktu yang lebih besar dari durasinya. Jadi dia panjangnya lebih besar daripada durasinya, sehingga terdapat slack atau kelonggaran waktu. Semua kegiatan kritis diletakkan di bagian atas grafik penjadwalan. Jadi semua kegiatan kritisnya paling atas ya, sedangkan kegiatan non-kritis diletakkan di bawah kegiatan kritis. Di atas setiap garis diberikan keterangan nama kegiatan, durasi kegiatan ya. Setiap garis kegiatan IJ dimulai dari EI dan berakhir di LJ. Setiap garis kegiatan IJ itu dimulai dari EI dan berakhir di LJ. Jadi ntar misalkan yang garis kegiatan A mulainya di 0 berakhir di 12. Yang B berarti mulai di 12 dan berakhir di 22. Yang C mulai di 12 berakhir di 16. Yang E berarti mulainya di 20 berakhir di 34. Seperti itu ya. Jadi mulai dari, kalau kegiatan E berarti mulai dari yang E, I berakhir di berakhir di LJ, atau E3 berakhir di L6. Seperti itu ya. Yang atas, yang belakangnya itu dimulai dari atas, kemudian yang berakhirnya di bawah L-nya. Buatlah grafik penjadwal waktu untuk proyek pada contoh 8. Nah, ini untuk proyek pada contoh 8 ya. Kita tahu bahwa kegiatan kritisnya adalah A, C, F, I, dan J. Nah, A, C, F, I, dan J ini kita terlihat dari grafik ini. Misalkan yang A berarti dari 0 sampai 12. Sesuai dengan durasinya ya, penggambaran grafiknya. Terus yang C 4. C ini durasinya 4. Kita lihat
Nah, C4 durasinya dimulai dari 12 dan berakhir di 16. Dimulai dari 12 yang ini berakhirnya di 16. F ini durasinya 18, dimulai dari 16 dan berakhir di 34. I itu durasinya 4, dimulai dari 34 dan berakhir di 38. Dan J ini durasinya 6, itu dimulai dari 38 dan berakhir di 44. Nah, durasinya ini sesuai dengan panjang di grafik ya. Kalau di sini 12 berarti di sini 12, di sini 4, di sini 4, di sini 18, di sini 18 dan seterusnya. Nah, ini kita tandai dengan garis yang solid, berarti ini adalah jalur kritisnya, kegiatan kritisnya ya. Nah, di bawah dari kegiatan-kegiatan kritis tersebut adalah kegiatan-kegiatan non-kritis, ditandai dengan garis putus-putus. B8, durasinya 8, tapi kita lihat coba yang B di sini. B itu dimulai dari 12 dan berakhir di 22 ya. Atas, di sini bawah kita lihatnya. Dimulai dari yang di sini atas, kemudian berakhirnya di bawah. Berarti 12 berakhir di 22. 12 dimulainya, oke, dan berakhir di 22. Nah, 22 kurangi 12 itu 10, padahal durasinya 8. Berarti di grafik itu lebih besar ya dibandingkan dengan durasi aslinya. Maka dia di sini terdapat kelonggaran waktu atau slack namanya. Begitu pula dengan D3. Durasinya cuma 3, tapi D ini panjang sekali ya. Di grafik ini digambarkannya dari 12 sampai 30. Sesuai dengan di sini jaringan kerjanya ya. D3 dimulai di 12 dan berakhir di 30. Ya. Dimulai dari 12 dan berakhir di 30. E12 dimulai dari 20 berakhir di 34. Kita lihat E12 dimulai dari 20 dan berakhir di 34 ya. Padahal durasinya cuma 12. Kalau ini 34 dikurangi 20 kan 14. Ada kelonggaran waktu 2 sebanyak 2. G5 16 mulai di 16 dan berakhir di 30. H8 dimulai dari 21 dan berakhir di 38 ya. Berarti di semua ini kegiatan non-kritis ini ada kelonggaran waktunya. Jadi dia di grafiknya itu digambarkan lebih besar dibandingkan dengan durasinya. Selanjutnya kita akan membahas waktu mengambang atau float. Float atau waktu mengambang adalah slack atau kelonggaran waktu yang tersedia untuk menyelesaikan suatu kegiatan non-kritis sehingga keterlambatan waktu pada jalur non-kritis dapat diperhitungkan agar tidak mengganggu jalur kritis atau waktu penyelesaian total suatu proyek. Ada dua jenis float, total float atau waktu mengambang total, itu rumusnya adalah TF, IJ, LJ min EI min DIJ. Free float atau waktu mengambang bebas, itu rumusnya adalah FFIJ. EJ min EI min DIJ. Ya. Contoh 10, kita tentukan total float dan free float pada proyek, pada kegiatan dari proyek pada contoh 7. Lalu kita tentukan jalur kritisnya ya, berdasarkan penghitungan total float dan free float. Ingat, jalur kritis dari total float dan free float itu adalah total float sama dengan free float sama dengan 0 ya. Itu adalah kegiatan kritis berarti. Nah, ini adalah kita sudah hitung TF dan FF-nya, total float dan free float, dan ini adalah hasilnya. Kita lihat jalur kritisnya adalah yang total float dan free float-nya 0. Yang 0 berarti 1, 2, kemudian yang 0 lagi berarti 2, 4, kemudian yang 0 lagi 4, 6, 0 lagi 6, 7, dan 0 lagi 7, 8 ya. TF dan FF-nya 0. Berarti jalur kritis dari proyek pada contoh 7 adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8 ya.